Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Lutfiana, NIM 1862211269. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dengan matkul seminar akuntansi dengan materi sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul yaitu pengaruh elemen fraud diamond dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan. Nah, awalnya itu kita akan membahas apa sih laporan keuangan itu. Nah, laporan keuangan itu dapat menjadi suatu instrumen yang sangat penting bagi suatu perusahaan, operasional maupun suatu entitas. Nah, karena itu laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi finansial pada suatu perusahaan atau entitas tertentu. Nah, secara umum kecurangan atau fraud itu dapat selalu terjadi akibat tidak adanya pencegahan dan pendeteksian. Nah, salah satu yang mengakibatkan kecurangan atau fraud itu merupakan adanya kelemahan pengendalian di suatu internal. Dan menurut Krisi tahun 1953 yang diteruskan oleh Skousen et al. Tahun 2008 ada 3 faktor yang selalu hadir dalam tindakan kecurangan ini, yaitu yang pertama ada pressure, yang kedua ada opportunity, dan yang ketiga yaitu ada regionalization. Nah, yang disebut dengan elemen-elemen tadi itu disebut dengan fraud triangle. Nah, dalam perkembangannya, Wolfe dan Hermansen tahun 2004 itu menyatakan bahwa masih terdapat ada suatu faktor tambahan untuk meningkatkan pencegahan dalam melakukan kecurangan atau fraud. Nah, yaitu dinamakan fraud diamond. Nah, pada dasarnya fraud itu tidak akan terjadi apabila seseorang memiliki kemampuan atau keterikatan untuk menilai risiko dari fraud itu sendiri. Nah, secara keseluruhan fraud ini tidak akan terjadi apabila seseorang dapat memiliki kontrol yang baik akan dirinya sendiri. Nah, dan kemampuan ini juga dapat digunakan untuk menilai risiko fraud yang dilakukan, karena jika posisi seseorang itu dalam suatu organisasi dapat memberikan kemampuan atau memanfaatkan kesempatan untuk melakukan sebuah penipuan, orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat pula akan cukup cerdas untuk memanfaatkan kelemahan pengendalian suatu internal, fungsi akses wewenang untuk keuntungannya. Dan orang yang tepat dan memiliki ego yang kuat serta keyakinan bahwa dia tidak akan terdeteksi melakukan sebuah kecurangan, yaitu menurut Wolfe and Hermansen tahun 2004. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori-teori apa saja yang digunakan dalam fraud atau kecurangan. Yang pertama yaitu ada teori fraud triangle. Nah, konsep teori fraud triangle ini digunakan secara luas dalam praktik akuntansi publik pada statement auditing standard. Nah, menurut Donald Krisi tahun 1953 yang menyimpulkan bahwa fraud itu mempunyai 3 sifat umum. Yang pertama yaitu ada tekanan atau pressure. Nah, pressure atau tekanan ini merupakan dorongan untuk melakukan sebuah kecurangan. Nah, pada dasarnya tekanan ini timbul akibat masalah finansial. Nah, tapi juga banyak yang terdorong oleh keserakahan. Lalu yang kedua yaitu ada kesempatan atau opportunity. Nah, opportunity atau kesempatan itu merupakan peluang yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan atau fraud. Nah, pada dasarnya ada 2 faktor yang meningkatkan adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan, yaitu ada sistem pengendalian internal yang lemah dan tata kelola organisasi yang buruk. Lalu yang ketiga yaitu ada rasionalisasi atau rationalization. Nah, ini terjadi akibat seseorang mencari suatu pembenaran atas aktivitasnya yang mengandung kecurangan. Nah, para pelaku kecurangan ini biasanya meyakini bahwa tindakan yang dilakukannya itu merupakan bukan suatu kecurangan, nah melainkan memang itu haknya. Lalu yang kedua yaitu ada teori fraud diamond. Nah, pada teori ini yaitu merupakan suatu bentuk teori penyempurnaan dari teori fraud triangle. Nah, untuk teori fraud diamond ini sebenarnya memiliki elemen-elemen yang sama dengan teori fraud triangle. Nah, tetapi ada satu elemen yang membedakan dari teori sebelumnya, yaitu
yaitu adanya capability atau kemampuan. Wolfe and Hermansen menyatakan bahwa elemen pembaruan dari Floating Angel ini untuk mencegah elemen kemampuan capability yang merupakan upaya seseorang dalam melakukan tindak kecurangan demi tercapainya tujuan tertentu. Sekian dulu pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.